hari Minggu, adik-adik remaja GTM Jemaat Nipa-Nipa berjumpa lagi dalam ibadah jarak jauh persekutuan remaja Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nipa-Nipa Makassar. Siapkan hati dan pikiran adik-adik sekalian karena ibadah kita segera dimulai. Adik-adik sekalian, memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. 1 minggu telah kami lalui dengan baik, kami yakin dan percaya itu merupakan anugerah pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan kembali melaksanakan ibadah minggu, meskipun kami laksanakan dalam bentuk ibadah jarak jauh, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami, menyatukan hati kami dari berbagai arah, dari rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap satu tujuan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami Tuhan, hindarkan kami semua dari mara bahaya, agar ibadah ini dapat berlangsung dengan baik, dan kami juga memohon kiranya bisa berkenan di mata-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita memuji Tuhan dengan pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah silakan siapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu.
Kami memohon Engkau membuka akal pikiran kami Tuhan, membuka hati kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan nantinya bisa kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, kiranya Engkau tetap mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang baik, agar segala hal yang disampaikan dapat benar-benar sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Sertai dan jaga kami Tuhan, karena dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Silahkan adik-adik buka pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kebetulan ini lanjutan dari pembacaan ibadah minggu lalu. Dari kitab Lukas pasal 2, sekarang kita akan bacakan ayat 14 sampai ayat 20. Lukas pasal 2, ayat 14 sampai ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Renungan kita saat ini diberi judul Meneruskan Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu, adik-adik remaja sudah disuguhkan sebuah renungan tentang bagaimana kita diharapkan untuk menumbuhkan damai sejahtera di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, kita akan meneruskan pengharapan itu dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita tunjukkan kepada sesama umat manusia kita yang ada di lingkungan kehidupan kita, di sekitar kita. Nah, pada ayat Alkitab yang sudah kita baca ini, masih berkaitan dengan bagaimana momen kelahiran Tuhan Yesus pada Natal pertama pada waktu itu, di mana gembala-gembala yang merupakan orang-orang pertama yang diberikan mendapatkan berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus Sang Mesias. Nah, bagi sebagian orang, kelahiran Yesus di dunia merupakan momen yang dapat lewat begitu saja, merupakan momen yang bisa saja lewat tanpa arti, tanpa makna. Nah, namun sebenarnya ada 3 hal yang dapat dijadikan momentum perubahan besar dalam peristiwa kelahiran Yesus di tengah dunia ini. Begitupun yang dirasakan oleh para gembala-gembala yang pertama kali mendengarkan berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus. Momen perubahan atau momentum perubahan besar yang terjadi pada kelahiran Yesus Kristus yang saya sampaikan tadi, yang pertama bahwa kelahiran Yesus ini atau kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tidak membawa ketakutan, tetapi menciptakan kesukaan besar sesuai dengan yang disampaikan dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi. Maksudnya, kedatangan Yesus tidak membawa ketakutan seperti yang dirasakan oleh para gembala-gembala di padang waktu malaikat menjumpai dia untuk diberitahukan tentang kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus. Gembala tidak merasa takut, tapi dia mendapatkan kesukaan besar atau merasakan
sebuah rasa sukacita, bersukaria atas kelahiran, karena dia tahu bahwa yang lahir ini adalah juru selamat. Saya bisa bayangkan kalau misalnya kita pada zaman sekarang seperti gembala pada waktu itu. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita tiba-tiba duduk di sebuah padang atau di sebuah tanah lapang atau tanah kosong, tiba-tiba muncul sosok malaikat, sosok berbaju putih mungkin, yang tiba-tiba muncul di depan kita. Ya mungkin kita kalau bukan ketakutan, lari terbirit-birit, atau mungkin ada juga yang pingsan. Ya zaman sekarang ini ya bisa saja seperti begitu. Tapi berbeda dengan para gembala pada waktu itu. Gembala merasakan kesukaan besar. Karena apa? Karena nubuat kelahiran Yesus digenapi pada waktu itu. Nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan tentang akan lahirnya juru selamat. Ternyata malaikat datang untuk memberitahukan bahwa Yesus yang sudah dinubuatkan sejak lama atau sudah dibahas sejak lama akan lahir ke dunia ini, Sang Juru Selamat itu akhirnya datang, lahir ke dunia ini. Makanya mereka mendapatkan kesukaan besar pada waktu itu. Nah, apalagi? Yang kedua, peristiwa kelahiran Yesus berarti hadirnya Juru Selamat yang akan memberi harapan baru bagi manusia berdosa. Nah, saya ulang lagi. Kelahiran Yesus berarti hadirnya Juru Selamat yang akan memberi harapan baru bagi manusia berdosa. Ada banyak orang berdosa di dunia ini. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu, kita bisa bayangkan bahwa bagaimana apa yang mereka harapkan tentang dosa mereka, terutama untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah ya. Pengharapan mereka diberi harapan besar, harapan baru tentang adanya Juru Selamat yang sudah dinubuatkan sejak lama. Bagaimana pengharapan itu ada dalam kehidupan mereka. Artinya umat-umat diberi pengharapan bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat akan lahir ke dunia ini atau sudah lahir, dan Dia yang akan menjadi satu-satunya orang atau satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkan umat manusia dari segala belenggu dosa. Makanya itu dikatakan tadi, Juru Selamat yang akan memberi harapan baru dalam kehidupan manusia. Harapan baru itu juga hadir kepada para gembala. Kita tahu masing-masing tahu bahwa seperti yang saya singgung juga minggu lalu, kehidupan para gembala itu bagaimana kasihan. Gembala itu merupakan orang yang hidupnya sederhana, bukan kaya raya, bukan keturunan bangsawan. Belum lagi di masa itu penjajahan kerajaan Romawi masih berlangsung. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya kehidupan, apalagi bagi gembala-gembala di padang pada waktu itu, yang harus bekerja keras supaya bisa menghidupi keluarga mereka atau diri mereka sendiri. Tapi dalam kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, ada harapan besar yang muncul. Walaupun hidupnya susah, tapi mereka mendapatkan pengharapan baru karena ada orang yang akan menjadi Juru Selamat, yang akan menebus dosa-dosa mereka, yang akan memberikan damai sejahtera, membawa damai sejahtera dalam hidup mereka. Nah, makanya disampaikan di situ tadi bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu memberi harapan baru, bukan cuma kepada gembala-gembala, tapi kepada seluruh umat manusia sampai sekarang ini. Kemudian hal yang ketiga yang jadi momentum perubahan besar dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, yang ketiga ini adalah kelahiran Yesus menjadi kemuliaan bagi Allah sendiri, sekaligus mendatangkan damai sejahtera bagi manusia di bumi. Menjadi kemuliaan bagi Allah dan mendatangkan damai sejahtera bagi manusia di bumi. Kalau kita lihat di ayat 20 bacaan kita, di situ dikatakan bahwa maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ada kemuliaan Allah yang ditinggikan akhirnya karena momen kelahiran Tuhan Yesus. Ada sukacita yang dirasakan, kemudian
gembala tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik remaja, ini bisa kita jadikan dan harusnya sebagai orang Kristen kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana seperti gembala-gembala itu, berita kelahiran Tuhan Yesus atau peristiwa lahirnya Tuhan Yesus ke dunia ini mendatangkan sebuah perasaan yang baik, suasana hati, sukacita yang baik, damai sejahtera dalam diri kita, dan bisa akhirnya memuliakan Tuhan. Nah, ingat, kelahiran Tuhan Yesus membuat gembala memuliakan Tuhan. Kita juga harus seperti demikian. Maksudnya, dalam memperingati Natal ini, harusnya kita bisa menunjukkan perilaku-perilaku kita yang bisa lebih memuliakan Tuhan. Dalam peristiwa Natal ini, sebaiknya ada perubahan perilaku yang kita tunjukkan terus-menerus, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik seperti yang sudah pernah disampaikan melalui ibadah minggu pada saat itu, pada tempo hari. Kebaikan-kebaikan yang kita bisa berikan atau tunjukkan sebagai tanda syukur kita karena momen perayaan Natal ini. Kalau misalnya saat Natal ini kita cuma isi dengan hura-hura, senang-senang, tanpa arti, tanpa makna, nah itu belum memuliakan Tuhan. Kalau misalnya Natal ini kita cuma lewati saja sebagai rutinitas belaka, hari raya yang biasa, tanpa ada perubahan yang baik dalam hidup kita, itu belum menunjukkan bahwa kita lebih memuliakan Tuhan seperti yang diperlihatkan oleh para gembala. Sebaiknya melalui renungan ini kita diajar bagaimana kita bisa menunjukkan perilaku kita sebagai orang Kristen yang menyukuri momen Natal ini, menyukuri peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini dengan menunjukkan perilaku kita yang lebih memuliakan Allah lagi. Ada perbuatan yang lebih baik lagi yang kita lakukan, ada sifat-sifat yang lebih baik lagi yang kita perlihatkan, ada perubahan hidup yang lebih baik, supaya kita bisa lebih memuliakan Allah, dan disitulah sebagai tanda syukur kita terhadap kebaikan Tuhan. Sama waktunya tanggal 21 hari Senin lalu waktu kita Natal online Natal Par online waktu hari Senin kan disampaikan bahwa Tuhan Yesus dia lahir sebagai Immanuel, yang artinya dia adalah Allah yang akan selalu menyertai kita. Makanya kita harus syukuri dengan cara berbuat baik, dengan cara bersyukur, berbuat baik sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang perlu kita selalu pegang, selalu ingat, terutama dalam momen-momen perayaan Hari Raya Besar Gereja seperti Natal ini. Sekali lagi, Natal jangan sampai kita lewatkan menjadi sebuah peristiwa yang tanpa arti dan tanpa makna, tapi harus kita isi dengan sesuatu yang lebih berarti lagi. Misalnya seperti itu tadi, kita memperlihatkan bahwa melalui momen Natal ini ada momentum besar yang bisa merubah diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Gembala-gembala memperlihatkan kebaikan waktunya. Dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Di situ dia dikatakan paling di ayat 15, dikatakan bahwa mereka cepat-cepat berangkat untuk pergi menemui Tuhan Yesus yang katanya terbaring di kandang domba pada waktu itu. Sukacita yang dirasakan para gembala itu dia rasakan atau dia tunjukkan karena sukacita dan peristiwa yang besar itu membuat perubahan besar juga dalam kehidupannya. Nah, di ayat 15 tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa dia merespon berita sukacita yang disampaikan malaikat itu dengan cepat-cepat berangkat. Artinya ada energi besar yang dia keluarkan karena berita sukacita yang mereka dapatkan pada waktu itu. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Nah, melalui yang dilakukan oleh gembala itu, kita bisa ambil hikmahnya bahwa kalau kita di zaman sekarang melalui
momentum Natal ini, melalui peristiwa besar peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus ini, harusnya kita juga bisa mendatangkan energi besar dalam hidup kita. Kita mendatangkan energi besar atau kekuatan yang baru supaya bisa kita lebih menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Menjadikan kita lebih semangat lagi menjadi remaja-remaja gereja yang lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama persekutuan, lebih dekat dengan gereja, dan betul-betul menjadi anak-anak remaja Kristen yang baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Nah, itu yang mesti kita tanamkan melalui momen atau peristiwa-peristiwa besar seperti hari Natal ini. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa kepada adik-adik remaja, jangan sampai Natal ini kita lewatkan dengan sia-sia. Saya selalu sampaikan bahwa melalui hari raya paling bagus kalau dalam hari raya itu ada perubahan yang kita bisa tunjukkan dalam diri kita. Karena saat hari raya biasanya hati kita lebih bersuka cita, lebih berisi lebih sering bergembira, makanya suasana hati lebih nyaman. Ketika suasana hati lebih nyaman, lebih gampang lagi kita bisa mengatur diri kita supaya bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih ada peningkatan daripada pada waktu-waktu yang lalu. Bisa momen Natal ini kita jadikan seperti begitu. Natal kita jadikan sebagai momen untuk kita merubah diri kita, membuat diri kita lebih baik. Nah, itu sebagai tanda kita bahwa kita betul-betul memaknai hari Natal ini dengan lebih berarti, dengan lebih bermakna sebagai cara kita untuk mensyukuri peristiwa besar kelahiran Tuhan Yesus ini. Seperti judul renungan kita saat ini meneruskan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti pengharapan besar kita terhadap peristiwa Natal ini atau pengharapan kita terhadap kebaikan Tuhan Yesus ini jangan sampai kita maknai atau nikmati sendiri. Kita harus seperti gembala-gembala yang akhirnya dia juga pergi menyampaikan selain menyampaikan kepada Maria dan Yusuf, walaupun Maria dan Yusuf sebenarnya sudah tahu ya, tapi di situ di ayat 17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka, maksudnya yang dikatakan malaikat kepada gembala itu tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Artinya di sini gembala, dia apa yang disampaikan malaikat tentang berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Juru Selamat, itu yang dia teruskan kepada orang lain. Artinya ada pengharapan akan kelahiran Juru Selamat yang ia teruskan kepada orang lain. Seperti dalam saat ini, berkaitan dengan kehidupan kita saat ini, kelahiran Tuhan Yesus menjadikan kita sebuah sukacita besar, ada damai sejahtera yang akan ada dalam kehidupan kita. Itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Kita harus bisa memberitahukan tentang pengharapan kebaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk apapun itu. Yang penting bisa membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam contoh-contoh yang sederhana bisa kita lakukan. Misalnya ada teman kita yang lagi kesulitan untuk belajar, kita bisa menjadi pembawa pengharapan yang baik bagi mereka. Misalnya kasih tahu juga, saya bisa bantu kok ini belajar di rumah, tapi jangan kok nyontek kak. Yang penting kamu misalnya datang di rumah atau kita sama-sama belajar supaya tugasmu juga bisa kamu kerja, tidak seperti lalu-lalu tidak tahu kamu kerja akhirnya kamu putus asa. Artinya kita bisa memberi harapan yang baik untuk orang-orang
yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Dan ada banyak contoh lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan ini sebagai pedoman kita, membawa harapan kebaikan kepada orang lain. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena Tuhan Yesus juga memberikan harapan yang besar, harapan yang baru kepada kita semua. Dia menjanjikan surga bagi kita, menjanjikan kehidupan, keselamatan yang abadi bagi kita, menjanjikan menghapus dosa-dosa kita dengan lahir ke dunia ini. Dan itu yang harus kita pedomani, harus kita syukuri, dan harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang bisa disampaikan pada saat ini dalam renungan kita. Semoga semua yang telah kita dengarkan ini dapat benar-benar kita pahami masing-masing dan bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan kita atau kegiatan kita sehari-hari. Demikian renungan firman Tuhan. Baik adik-adik semua, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Mengantar persembahan kita, mari sekali lagi kita mengangkat pujian dengan menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan samudra jamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita akan kembali menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Sekali lagi kita ambil sikap berdoa yang baik, tenangkan hati dan pikiran kita, dan mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kami, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sehingga firman kami telah baca, kami telah renungkan pada saat ini tanpa ada gangguan yang berarti. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mohon kiranya apa yang kami sudah baca, apa yang kami sudah renungkan dan dengarkan ini dapat benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami jadikan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa senantiasa menjadikan peristiwa Natal ini atau peringatan hari Natal ini sebagai sebuah peristiwa besar yang bermakna, berarti dalam kehidupan kami, bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi melalui momen Natal kali ini. Ajarkan kami untuk tetap bisa menjadi anak-anak Kristen, remaja-remaja Kristen yang bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik, meninggalkan semua perilaku-perilaku yang buruk yang sering kami lakukan di masa lalu dan bisa kami perbaiki dan bisa kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Biarkan momen Natal ini membawa pembaharuan dalam kehidupan kami, membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami, agar di dalam damai sejahtera itu kami bisa kembali menjadi anak-anak Kristen yang lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk persekutuan remaja di jemaat ini ya Tuhan. Kami selalu serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin persekutuan ini, Engkau yang membuka hati kami, membuka hati adik-adik remaja agar bisa menciptakan persekutuan ini lebih baik lagi, lebih rajin beribadah, lebih rajin bersekutu bersama, agar persekutuan yang kami bangun ini dapat benar-benar berdiri dengan kokoh dan bisa lebih mengandalkan Tuhan, lebih menjadi remaja-remaja Kristen yang bersekutu dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami memohon kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan, akal pikiran, dan budi pekerti yang baik untuk semua pelayan-pelayanan Tuhan di gereja kami ini ya Tuhan.
mulai dari Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, sampai semua pihak yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam segala hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan rohani jemaat gereja ini. Berikan kami semuanya hikmat kebijaksanaan agar semua yang kami laksanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya bisa sesuai atau seturut dengan kehendak-Mu. Untuk bangsa dan negara kami, tak henti-hentinya kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberikan akal pikiran dan pengetahuan yang baik kepada pemerintah bangsa ini sampai jajaran-jajaran yang ada di bawahnya terkait dengan pandemi virus yang masih berlangsung sampai saat ini. Kami selalu tak henti-hentinya memohon dengan kerendahan hati Engkau memberikan pengetahuan, memberikan kecerdasan berpikir dan kecerdasan akal budi yang baik sehingga segala hal yang bisa dilakukan terkait penanggulangan atau untuk membasmi dan menyelesaikan pandemi virus ini bisa segera dilaksanakan dan akhirnya kami bisa hidup kembali normal seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan syukur kami yang telah kami berikan sebagai tanda terima kasih kami atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya semua yang telah kami persembahkan ini tidak menjadi kekurangan dalam hidup kami, tapi bisa menjadi berkat untuk keluasan kerajaan Tuhan, dipakai untuk pelayanan-pelayanan rohani Tuhan di gereja, dan bisa untuk tetap meninggikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan Yesus, permohonan ungkapan syukur kami yang selalu kami bawa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Semoga semua yang kita telah laksanakan ini dapat benar-benar berkenan di mata Tuhan. Adik-adik remaja yang masih malas-malas selalu rajin ikut ibadah jarak jauh. Yang sudah rajin, ingatkan lagi teman yang lain supaya bisa setiap hari Minggu buka Facebook, buka YouTube GTM Jemaat Nipa-Nipa untuk ikut beribadah jarak jauh. Dan masih dalam suasana Natal, kami atas nama pengasuh Persekutuan Anak dan Remaja GTM Jemaat Nipa-Nipa mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru untuk seluruh adik-adik remaja di rumah. Demikian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita.